Selamat pagi teman-teman. Semangat pagi buat kita semua ya. Senang sekali bisa bertemu kembali di hari pertama dalam minggu ini. Tetap semangat ya. Pada hari ini bersama saya Farel, kita akan kembali melanjutkan program 100 hari berdoa sedunia untuk anak-anak hari yang ke-73 dengan judul Roh Kebenaran. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang baru. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ayat renungan kita hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Saya mengajak teman-teman untuk membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberkati kepadamu hal-hal yang akan datang. Teman-teman, ada seorang anak muda yang bersahabat akrab dengan seorang pendeta. Suatu hari, anak muda ini kehilangan pekerjaan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari si pendeta itu. Ketika berada di ruangan belajar, si pemuda itu berteriak-teriak tentang problem hidupnya. Saya tuh memohon agar Tuhan agar menolong saya. Tapi pendeta menganggap dia tidak menjawab saya. Si pendeta itu pergi ke ruangan lainnya dan duduk di sana. Lalu dia berbicara sesuatu dan menunggu jawaban si pemuda. Tentu saja si pemuda itu tidak mendengar dengan jelas sehingga dia ikut pindah ruangan. Apa sih katamu? Tanya si pemuda penasaran. Si pendeta itu mengulangi kata-katanya dengan perlahan sekali. Tetapi si pemuda belum mendengar bisikan si pendeta. Dia terus mendekati si pendeta ini dan duduk di sebelahnya. Si pemuda itu bertanya lagi, "Apa katamu? Maaf, saya tadi belum mendengar." Dengan lembut si pendeta memegang pundak si pemuda. "Anak muda, Allah tuh kadang-kadang berbisik. Jadi kita perlu lebih dekat kepadanya agar dapat mendengar dia dengan lebih jelas." Si pemuda itu pun tertegun dan akhirnya dia mengerti. Teman-teman, seperti orang muda tadi, mungkin seringkali kita juga menginginkan jawaban Tuhan seperti petir yang menggelegar di udara. Tuhan harus segera berteriak untuk menjawab doa kita. Nah, teman-teman, pagi ini kita mau ingat bersama-sama bahwa kadang-kadang Allah tuh sering diam. Kadang dia bicara dengan lembut, bahkan berbisik. Nah, maksudnya supaya kita mau datang mendekat kepadanya. Karena kalau kita dekat kepada Tuhan, barulah kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Teman-teman, kayak kita lagi berbisik,
sama seperti kita begitu. Pasti kita harus deket kan, terus diem. Baru deh bisa dengar teman kita. Teman-teman, kemarin kita belajar Roh Kudus sebagai penolong kita, penasihat kita, bahkan penghibur bagi kita di saat kita susah. Nah, hari ini kita belajar satu lagi fungsi Roh Kudus bagi kita, yaitu Roh kebenaran. Tugas teman-teman, tugas Roh Kudus kali ini adalah membantu kita mengerti apa itu kebenaran. Contoh nih, kita tahu apa yang benar, yang harus kita lakukan, kita kerjakan, kita dengarkan, kita bicarakan, dan juga apa yang akan kita makan. Nah, untuk semua itu kita akan mendengar bisikan Roh Kudus dalam hati kita. Baiklah teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah melalui kitab suci. Roh Kudus berbicara kepada pikiran kita dan menanam kebenaran ke dalam hati kita. Dengan demikian, Ia menyatakan kesalahan kita dan membuang kesalahan itu dari hidup kita. Jadi, melalui Roh kebenaran kita akan ditumbuhkan kepada Tuhan melalui firman Allah. Perenungan kita hari ini adalah, maukah kita mengizinkan Roh Kudus berada di hidup kita? Maukah kita membiarkan Roh Kudus untuk mengubah hati kita? Baiklah teman-teman, demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Pagi ini kita akan berdoa bersama-sama dan juga mendoakan secara khusus untuk beberapa pokok doa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi ini. Tolong kami untuk dapat membuka hati kami, menerima kehadiran Roh Kudus saat kami juga mau berdoa secara khusus untuk orang-orang Advent yang percaya di Oman, yang sedang berusaha untuk mendapatkan tempat kebaktian setelah pandemi berlalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini bagi semua anak-anak yang sementara mengikuti program Sesehari Berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai besok hari ya. Ingat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.